Indonesia akan menghadapi timnas Irak pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup F yang akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024 mendatang. Laga ini sendiri akan jadi laga yang menentukan, karena jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak, Indonesia akan memastikan 1 tiket untuk lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Selain juga memastikan tiket untuk ikut serta bermain di ajang Piala Asia 2027 di Saudi Arabia. Optimisme tinggi pun ditunjukkan oleh para pemain hingga pelatih jelang laga kontra Irak. Pemain berkualitas yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini jadi alasan kenapa kita tak perlu takut pada timnas Irak. Seperti yang disampaikan oleh Tom Haye usai sesi latihan perdana, di mana meski Irak kuat, kita bisa mengalahkan mereka. Optimisme kalahkan Irak. Irak jelas bukan lawan yang mudah untuk timnas Indonesia. Hal itu terbukti dari 2 kemenangan yang mereka dapatkan di 2 laga terakhir saat menghadapi pasukan Shin Tae-yong. Mulai dari laga yang mempertemukan Irak versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di Basra tahun lalu, di mana saat itu Irak berhasil menang dengan skor 5-1. Kemudian Irak juga menang di Piala Asia yang dimainkan di awal tahun. Saat itu mereka berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-1. Selain itu secara ranking FIFA, Irak merupakan salah satu raksasa di kawasan Asia. Saat ini mereka menempati ranking 58 FIFA, setara dengan tim-tim seperti Slovakia, Paraguay, hingga Venezuela. Meski begitu, ada kepercayaan diri yang muncul di skuad tim Garuda saat menghadapi Irak pada 6 Juni mendatang, terkhusus usai bala bantuan berdatangan. Banyak pemain anyar yang sebelumnya tak bermain di 2 laga terakhir menghadapi Irak di timnas senior akan membantu timnas menghadapi Irak di GBK nanti. Sebut saja Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan juga Nathan Chuaon. Mereka adalah para pemain anyar timnas yang baru bergabung dengan skuad tim Garuda pada bulan Maret yang lalu. Bergabungnya pemain-pemain baru di skuad timnas Indonesia inilah yang kemudian membuat pasukan tim Garuda bisa cukup optimis untuk mengalahkan Irak. Hal ini juga disampaikan oleh Tom Haye yang menyebut jika kita punya kualitas, apalagi kita juga akan bermain di kandang. I think it's a strong opponent. They've shown it, but I think we've also shown the last games that we have quality now, and we play at home of course. So this is for us also an advantage. Apa yang disampaikan Tom Haye sendiri tentu tak berlebihan. Berkat tambahan kekuatan, kita telah melihat Indonesia yang makin kuat, di mana itu ditunjukkan saat sebelumnya Indonesia sukses 2 kali menang melawan Vietnam dengan skor 1-0 di GBK dan 3-0 di Maidin Stadium, di mana kemenangan itu jugalah yang selanjutnya membuat ada asa tinggi untuk bisa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Pentingnya mengalahkan Irak. Kemenangan atas timnas Irak tak hanya bakal membuat timnas Indonesia bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, tapi juga memupuk rasa percaya diri untuk bersaing di round 3 nantinya. Seperti kita tahu, Irak adalah tim raksasa, dan jika kita menang, kita akan memiliki keyakinan untuk bisa mengalahkan tim-tim raksasa di kawasan Asia lainnya, yang tentu akan jadi lawan kita di round 3, demi mendapatkan tiket untuk lolos ke ajang Piala Dunia. Apalagi di round 3 nanti, kabarnya akan ada tambahan pemain keturunan lainnya yang siap bergabung ke skuad tim Garuda. Mereka adalah nama-nama pemain keturunan yang tengah dan terus didekati oleh PSSI, seperti Jairo, Emil Audero, Misil Kers, hingga Kevin Dix. Di mana jika Indonesia benar-benar bisa mengalahkan mereka dengan meyakinkan, ditambah dengan rombongan pemain tambahan di round 3 berdatangan, maka Indonesia diyakini siap menghadapi tim-tim terkuat di Asia lainnya di round 3 nanti, seperti Arab Saudi, Jepang, bahkan Korea Selatan dan Australia sekalipun. Bukan hal yang mustahil karena di timnas U23 sebenarnya kita bisa melakukannya saat mengalahkan Australia, Yordania, hingga Korea Selatan. Perubahan kekuatan timnas jadi sorotan. Dalam edisi peringkat FIFA yang dikeluarkan pada April yang lalu, Indonesia adalah tim paling mengejutkan yang mengalami lonjakan paling tinggi di ranking FIFA. Di laman FIFA, kalian bisa melihat jika Indonesia naik 8 ranking, dan itu adalah yang tertinggi dari tim manapun. Meski nampak sederhana, hal ini telah menunjukkan jika tim Garuda memiliki perubahan yang signifikan saat ini, yang kemudian membuat pelatih timnas Irak Jesus Casas tak lagi berani menganggap enteng timnas Indonesia.
apalagi dengan deretan pemain baru yang bermain di Eropa yang bergabung ke timnas Indonesia. Ini akan menjadi pertandingan yang jauh lebih sulit karena kami akan melawan tim yang diisi banyak pemain Belanda. Irak dan Indonesia mempunyai karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, ujar Jesus Casas, sumber FIFA.co.id. Sejak tampil memukau di ajang Piala Asia yang dilanjutkan dengan penampilan memukau di ajang kualifikasi Piala Dunia, tim Garuda memang punya daya tarik tersendiri. Tim-tim dari negara lain banyak memberikan pujian. Apalagi tim Garuda banyak diisi oleh para pemain yang masih sangat muda, sehingga masa depan timnas Indonesia dapat dikatakan ada di jalan yang tepat. Seperti yang pernah dikatakan oleh penyerang timnas Jepang hingga pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Pemain kunci kontra Irak. Timnas Irak di bawah kepemimpinan pelatih Jesus Casas memang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam gaya bermain mereka. Jesus Casas yang sebelumnya berpengalaman sebagai asisten pelatih di berbagai klub top Eropa, sukses membawa pendekatan taktis yang modern dan adaptif ke timnas Irak. Mulai dari keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dengan 3 gelandang yang bisa membantu transisi cepat timnas Irak, hingga kemampuan high pressing Irak yang mengesankan. Melihat aspek-aspek itu, maka jelas Tom Haye punya pekerjaan besar di laga nanti untuk bisa mengambil alih dominasi permainan dari timnas Irak. Tom Haye yang punya pengalaman bermain di Liga Belanda bersama Heerenveen dinilai punya kemampuan untuk mengendalikan tempo permainan. Ia bisa mendelay, tapi juga bisa mempercepat permainan sesuai dengan keinginannya. Dan itulah yang diharapkan bisa dilakukan Tom Haye di laga nanti. Selain Tom Haye, kita juga berharap peran dari Ragnar. Kemampuan individunya dalam merusak pertahanan timnas Vietnam diharapkan bisa kembali ia tunjukkan di laga nanti. Selain itu, pelatih asal Korea Shin Tae-yong juga dinilai akan jadi kunci penting timnas Indonesia di laga nanti. Timnas sangat membutuhkan kecerdasan taktiknya dalam membaca dan mengantisipasi Irak, di mana jika taktiknya berhasil, potensi untuk menang akan terbuka lebar. Semoga saja ya, timnas benar-benar bisa menunjukkan form terbaiknya di laga kontra Irak. Kita tentu berharap jika laga kontra Irak bisa jadi awal di mana kita bisa menyetarakan level kita dengan tim-tim terbaik di Asia, untuk kemudian berjuang tanpa gentar di babak kualifikasi Piala Dunia round 3.